Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun lewat sosial media atau bisa lewat Facebook ya, atau juga bisa lewat YouTube. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar dan membaca Al-Quran, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar makharijul huruf, sekarang sudah mulai masuk ke ilmu tajwid. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi ahlul Quran. Kedua orang tua kita diberikan kesehatan, kekuatan iman, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita semua beserta keluarga kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit, khususnya dijauhkan dari wabah virus corona ini. Bisyafaati Rasulillah ajma'in wa bisyafaati qiraatil Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Baik, Alhamdulillah. Adik-adik, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan juga beserta keluarga kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan normal ya. Kalau sekarang new normal ya. Adik-adik, sebelum kita mulai saya pesan, sering-seringlah membaca Al-Quran adik-adik semuanya, karena Al-Quran ini memberikan syafaat, pertolongan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam keadaan seperti sekarang ini, adanya wabah virus corona, kita harus terus menambah bacaan Al-Quran dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Dengan syafaatnya Al-Quran itu, dengan pertolongannya Al-Quran itu, kita semuanya dijauhkan dari wabah virus corona ataupun dari penyakit-penyakit yang lain ataupun fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah berkat syafaatnya Al-Quran.
Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik supaya kita benar-benar mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, dimulai dari makharijul huruf. Jadi adik-adik harus membedakan antara A dan A, terus harus membedakan antara H dan H, antara Hi dan Hi. Juga harus adik-adik bisa membedakan antara kho dan gha, antara khu dan hu, ya. Terus adik-adik harus bisa membedakan antara sa, sya, ya, antara su, shu, su dan su. Jadi antara sin, shin, sad dan sa itu harus adik-adik harus bedakan. Juga antara qaf dan kaf, antara ku dan ku. Dan ada beberapa huruf-huruf yang lain yang adik-adik harus bedakan. Ada juga antara za dan ja. Nirrojim, jangan sampai nirrojim. Nirrohim, jangan sampai nirrohim. Nah, itu semua adik-adik harus perhatikan baik-baik. Dan itu semua sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Alhamdulillah sudah selesai. Mulai dari A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, ya, ada da dan za. Da, za, ra, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, gha, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Jadi adik-adik jangan sampai lupa makharijul hurufnya. Bacalah Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dengan suara yang bagus kalau bisa. Kalau nggak bisa ya gimana caranya dibuat suaranya yang bagus, pakai tartil, minimal pakai lagu ros, karena setelah setiap pelajaran kita selalu menggunakan lagu ros yang seperti saya contohkan biasanya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang seperti itu. Jangan sampai asal membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Usahakan baca Quran yang tartil, ya. Paling tidak pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, ya. Apalagi jangan sampai membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak boleh, ya. Jadi adik-adik, sekarang kalian sudah belajar membaca Al-Quran di SMA 18. Gunakan makharijul huruf yang bagus seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar membaca Al-Quran di halaman 20. Bagi yang sudah membeli tilawati, bagi yang belum beli segera membeli, ya, supaya adik-adik belajarnya fokus dan berurutan. Sekarang kita akan melanjutkan halaman 20. Materinya tentang ilmu tajwid, yaitu bacaan yang dibaca panjang atau biasa disebut dengan mat, ya, bacaan dibaca panjang. Nah, saya mulai dari harokat fathah. Jadi adik-adik harus tahu dulu, ya, harokat fathah itu kayak apa. Harokat fathah itu garis di atas. Nah, ini saya kasih tahu, ya. Nih, garis di atas. Mana garis? Nih. Ini garis di atas ini harokat fathah namanya. Jadi harokat itu ada 3. Ada harokat fathah, ada kasrah, ada dhammah. Jadi adik harus tahu. Saya beberapa kali masuk di beberapa kelas, ada yang belum tahu harokat. Jadi adik-adik harus tahu ada harokat fathah, ada harokat kasrah, ada harokat dhammah. Kalau harokat fathah yang garis di atas yang seperti ini,
Kalau harakat kasroh yang di bawah. Nah, mana bawah? Di bawahnya tuh ini kayak gini. Ini harakat kasroh. Jadi ada di bawahnya tulisan, ya. Ada harakat dhammah. Harakat dhammah seperti apa? Ini harakat dhammah. Nih, kayak gini, bengkok ya. Jadi adik-adik makanya harus punya tilawat ini supaya lebih gampang mempelajarinya. Adik-adik kita mulai dari harakat fathah. Harakat fathah itu dibaca panjang kalau diikuti alif. Diikuti apa? Diikuti alif yang tak berharkat. Nah, jadi adik-adik sementara perhatikan yang dibaca panjang adalah fathah diikuti alif. Meskipun nanti bakalan ada materi sesudah ini akan ada materi-materi lagi. Fathah itu diikuti alif dibaca panjang jika tidak ada ini. Tidak ada ini. Sementara akan saya jelaskan fathah diikuti alif. Itu bacaan dibaca panjang. Baik, kita lanjut. Fathah diikuti alif, contohnya di situ adalah ba. Bacanya 2 ketukan ya. 2 ketukan. Ba. Jangan sampai ba. Nah, itu kepanjangan. Itu 3 berarti. Apalagi ba. Itu 1. Tapi kalau 2, ba. Ta. Itu jadi segitu saja. Jangan sampai ta. Nah, itu kepanjangan. Contoh a'udzu billahi. Jangan sampai a'udzu billahi. Enggak boleh. Harus 2 ketukan saja. Duha. Saja. Gitu. Jadi 2 ketukan. Qala. Naha. Gitu. Oke, adik-adik sudah bisa memahami ya. Subatan, gitu ya. Nabatan, Shidadan, seperti itu. Terus adik-adik cara membacanya itu harus pelan. Kalau cepat berarti cuma contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ba gitu. Jadi kalau sudah bacaannya cepat maka ketukannya ikut cepat. Kalau bacaannya pelan maka ketukannya ikut pelan. Subatan, itu kalau pelan. Tapi kalau cepat subata. Nah, gitu ya. Jadi ketukannya itu ikut kecepatan kita membaca. Kalau pelan Bismillahirrahmanirrahim. Subata. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai pelan tapi ketukannya cepat. Jangan, harus ikuti gitu ya. Nah, silakan dibaca adik-adik bagian bawah halaman 20 itu. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 1 alif. Jangan sampai memanjang. Ya, jangan sampai terlalu panjang gitu. Nah, itu dikasih tahu yang berwarna merah dibaca panjang 1 alif. Nah, jadi kalau adik-adik punya tilawati seperti ini, enak. Oh, yang berwarna merah itu panjang. Panjangnya sekedar 2 ketukan atau 1 alif, atau juga disebut dengan 2 harokat. Nah, sekarang kita akan membaca di halaman 12. 12 itu adalah contoh-contoh. Ingat, fathah diikuti alif dibaca panjang. Sementara fathah tidak diikuti alif maka jangan dibaca panjang.
Karena ada sebagian panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, ya. Jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu tak boleh. Tonya harus panjang. Jadi ingat adik-adik, sekali lagi, fathah diikuti alif dibaca panjang, satu alif atau dua harkat atau dua ketukan. Ya. Mari sekarang kita baca bersama-sama. Yang punya tilawati dilihat sambil diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mihadan mihada, libasan libasa, ma'asyan ma'asya, syaraban syaraba, kitaban kitaba, adaban azaba, mafazan mafaza, dihaqan dihaqa. Nah, itu sadaqallahul azim. Ada dek, mihada itu pendek semua karena tidak ada alif, ya. Mihada tidak ada alif setelah fathah, maka pendek semua. Mihadan hanya itu panjang karena harkat fathah diikuti alif atau harkat fathah bertemu dengan alif. Harkat fathah berhadapan dengan alif, boleh mau gimana pun, ya. Pokoknya fathah bertemu dengan alif atau fathah diikuti alif, maka dibaca panjang. Mihadan mihada, danya juga ikut panjang karena fathah diikuti alif. Sudah, kita lanjutkan ke halaman 22. Halaman 22 ini juga sekedar contoh. Hutaman hutama. Oke, sekarang yuk kita baca bersama-sama. Perhatikan mana yang pendek, mana yang panjang, mana yang diikuti alif dan mana yang tak diikuti alif. Perhatikan ya. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hutaman hutama, sawaban sawaba, turaban turaba, khitaban khitaba. Sudah, cukup saja dulu. Lanjut halaman 23. Abidun salihun zahidun. Abidun, a-nya panjang, fathah diikuti alif. Salihun, so-nya panjang, fathah diikuti alif. Zahidun, za-nya panjang, harkat fathah diikuti alif. Lanjutkan. Ghafirun sajidun raki'un. Ra ya, tapi bukan ra. Raki'un. Ghafirun sajidun rafi'un. Oke. Nasirun sari'un ja'ilun. Khaliqin nadimin raziqin. Sudah, cukup di situ aja dulu. Adik-adik, setiap membaca
materi fathah diikuti alif dibaca panjang, juga adik-adik perhatikan makhorijul hurufnya supaya materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah dipelajari sebelumnya itu tidak lupa. Maka adik-adik setiap membaca ini juga harus diperhatikan makhorijul hurufnya. Seperti abidun, jangan sampai abidun, jangan, karena abidun itu adalah alif atau hamzah yang berharakat fathah. Maka bedakan abidun gitu ya. Sama juga salihun, jangan sampai salihun tapi salihun. Zahidun, jangan sampai jahidun, jangan, tapi zahidun. Hinya itu juga zahi, bukan zahi. Ya, zahidun pakai ha, bukan pakai ha. Baik, sudah, kita lanjutkan halaman 24. Di halaman 24 juga bagaimana cara membaca bacaan yang dibaca pendek dan yang dibaca panjang. Jadi harus bisa membedakan mana panjang mana pendek. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan. Nah, berarti la yang terakhir yang dibaca panjang. Kok bisa, Ustaz? Karena di situ ada lam alif. Lamnya berharakat fathah, alifnya itu yang menjadi fathah diikuti alif. Ya, sehingga di situ amalan menjadi amala. Panjangnya 2 ketukan. Abadan. Danya itu panjang ya. Sudah, ke bawahnya dibaca sendiri, latihan sendiri ya. Sekarang lanjut halaman 25. Di halaman 25 materinya masih sama. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marahan. Hazanan. Midadan. Sudah, cukup itu dulu. Materinya hari ini adalah fathah diikuti alif dibaca panjang. Terus lanjut halaman 26. Di halaman 26 masih latihan bacaan. Adik-adik, ayo kita baca 3 baris saja. Bismillahirrahmanirrahim. Humazatin, lumazatin, naziratin. Nah, berarti ini pendek semuanya. Kenapa? Karena tidak ada fathah diikuti alif. Baru sekarang mulai ada panjangnya. Ghashiyatun, khasyiatun, amilatun. Nah, gha-nya panjang karena fathah diikuti alif. Nasibatun, nariyatun, ta'ibatun. Gitu ya. Sudah. Insyaallah adik-adik sudah paham semuanya. Mudah-mudahan paham. Jadi adik-adik kalau menemukan harakat fathah diikuti alif, maka dibaca panjang. Tapi harus tonton terus sampai materi-materi berikutnya. Karena ada fathah diikuti alif dibaca pendek. Seperti apa? Nah, itu adik-adik harus belajar, harus ikuti terus ya. Sudah, halaman 27 juga materinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iwaja, rasyadan, naharon. Pendek semua berarti ya, tidak ada fathah diikuti alif. Shidada, hutaman, sarahan. Hutaman, to-nya panjang karena fathah diikuti alif. Oke, sarahan juga panjang, ro-nya fathah diikuti alif. Nah, sekarang kita lanjut halaman 28. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang saleh dan salehah. Jadi yang dibaca panjang itu ada fathah diikuti alif, ada fathah berdiri,
kasroh diikuti ya sukun, ada kasroh berdiri di bawah, dhammah diikuti wawu sukun, dan dhammah terbalik. Jadi ada 6. Ya, itu dibaca panjang 2 ketukan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu fathah berdiri alias fathah panjang. Di halaman 28 itu ada adik yang berwarna merah, itu adalah fathah panjang atau fathah berdiri. Sementara ini sudah cukup adik-adik semuanya. Materinya adalah mat fathah diikuti alif atau disebut dengan mat asli, ya. Dan halaman 28-nya juga mat asli fathah berdiri. Jadi kalau sudah ada fathah berdiri, meskipun tidak ada alifnya tetap dibaca panjang. Contohnya adalah naha, bacaannya juga naha, sama dengan naha. Wadduhaha idza talaha. Wadduhaha, hanya itu dibaca panjang, 2 ketukan juga meskipun tidak ada alifnya. Lalu kenapa? Karena memang harkat fathahnya sudah fathah panjang alias fathah berdiri. Baik, sekarang kita baca dari atas sampai bawah. Sekaligus ini adalah penutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naha, sama dengan naha, ya, sama dengannya juga dilakukan, ya. Wadduhaha idza talaha. Wadduhaha idza talaha. Wa ma tahaha. Ala rajulin ala siratin. Hadza siratun. Wa hadza kitabun. Wa qala sahirun. Wa dzaka alimun. Bima ahada. Wa ma ghawa. Wa ma tagha. Fahuwa yara. Dzalika dahaha. Idza saja. Wala kashifa. Wa ma kafa. Dzalika huda. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Adik-adik, sekali lagi materi hari ini adalah bacaan yang dibaca panjang, yaitu harkat fathah diikuti alif dan fathah berdiri di atas. Jadi harkat fathah berdiri di atas, cara membacanya dibaca panjang sama panjangnya dengan fathah diikuti alif. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jangan lupa terus membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.